Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Panggilan. Setelah perawatan darurat sederhana, Song Ziguo mulai mengamati lingkungan sekitar dengan seluruh energinya. Meski patung batu itu berhenti menyerang, kondisinya tidak kunjung membaik. Kini, waktu terus berjalan detik demi detik. Wow, mengapa kita harus melalui ini? Beberapa pemburu bahkan menangis ketakutan. Tidak masalah jika terus seperti ini. Kesabaran para pemburu lainnya mulai menipis. Hati Cheng Jinwu juga sangat cemas. Memang, kita tidak bisa duduk diam seperti ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jika penilaian Song Ziguo benar, maka begitu seseorang bergerak, mereka akan diserang oleh patung tersebut. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk menghindari sinar Colosus yang menakutkan dan mencapai gerbang, dua patung batu penjaga di kedua sisi gerbang masih menjadi masalah besar. Mata telanjang tidak bisa mengimbangi kecepatan gerakan penjaga gawang barusan. Apakah mungkin untuk membuka gerbang dan melarikan diri sebelum patung batu itu menyerang? Mustahil, dengan kata lain, hanya masalah waktu sebelum para pemburu dimusnahkan. Tunggu masalah waktu? Memikirkan hal ini, perasaan aneh muncul di hatiku. Suatu hal yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. Namun, sepertinya belum ada yang menemukan ini. Kita pasti melewatkan sesuatu. Dan solusi untuk kesulitan mereka saat ini harus terletak di antara hal-hal yang mereka abaikan. Pada saat ini, jangan bergerak. Song Ziguo berteriak pada Xiao Ju yang paling jauh dari semua orang. Hantu tahu kapan hal-hal ini akan menyerang lagi. Apakah kamu ingin kami mati di sini? Xiao Ju adalah pemburu pertempuran jarak dekat dengan kemampuan fisik yang jauh lebih unggul dari manusia normal. Apalagi kemampuan Xiao Ju sudah diakui oleh guild besar, dan dia siap untuk segera menandatangani kontrak. Aku benar-benar tidak bisa mati di sini hari ini. Sambil mempertahankan postur bersujud di tanah, Xiao Ju mengumpulkan kekuatan di kakinya. Tujuannya adalah gerbang. Otot-otot kuat di kakinya membengkak, seolah-olah akan merobek celananya. Sialan, dia. Song Ziguo meraung dengan suara rendah. Pada saat ini, Xiao Ju menginjak tanah dengan kedua kakinya dan bergegas menuju pintu. Cheng Jinwu tiba-tiba menoleh untuk melihat patung itu. Seperti yang dia duga, mata idola itu mengarah ke punggung Xiao Ju. Cahaya merah dingin memancar dari mata sang idola. Dengungan. Lampu merah yang menakutkan membuat Xiao Ju kewalahan, wah. Teriakan yang menusuk hati dari pemburu wanita datang dari samping telingaku. Mungkin dia sangat ketakutan sehingga mengompol, dan genangan cairan kuning mengalir keluar dari bawah tubuhnya. Ekspresi para pemburu membeku. Ya Tuhan! Saat lampu merah lewat, Xiao Ju sudah menghilang. Hanya dua kaki yang tersisa tersebar di tanah. Seorang pemburu dengan kebugaran fisik yang buruk baru saja memuntahkannya. Wah. Cheng Jinwu mengerutkan kening. Faktanya, para dewa dapat menyelesaikan semuanya dengan mudah seperti sebelumnya. Ini sesederhana menghancurkan bug. Tapi, kenapa mereka tidak melakukan itu? Idola itu jelas bisa membunuh semua orang, tetapi tidak melakukannya. Ini sama sekali berbeda dari monster di ruang bawah tanah lain yang menyerang pemburu begitu mereka melihatnya. Jika seseorang mendekati gerbang, patung batu penjaga gerbang akan melancarkan serangan. Jika seseorang bergerak, patung raksasa itu akan memancarkan sinar cahaya yang menakutkan. Ini seperti permainan dengan aturan tertentu. Mungkinkah, apakah ada semacam hukum di ruang ini? Potongan-potongan puzzle yang tersebar secara bertahap terbentuk di benak Cheng Jinwu. Dia mengingat konten di tablet batu yang dibaca Song Ziguo belum lama ini. Hukum Catenon? Hukum, mengacu pada semacam aturan. Maka, aturan adalah hukum ini. Mungkin kunci pelarian mereka yang aman terletak pada hukum dari loh batu itu. Menyembah Tuhan. Ini adalah aturan pertama. Hah? Apa yang kamu katakan? Song Ziguo menoleh untuk melihat ke arah Cheng Jinwu. Cheng Jinwu tidak menjawab, tetapi meletakkan jari telunjuknya di bibirnya untuk memberi isyarat kepada Song Ziguo agar tetap diam. Dia butuh waktu untuk berpikir. Jika aku benar.
Cheng Jinwoo menegakkan tubuhnya perlahan. Song Ziguo buru-buru mencoba menghentikannya, tetapi Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini bukan seperti menyerahkan hidup Anda. Song Ziguo mengangguk. Seong Jinwoo menatap patung itu dan berdiri dengan hati-hati. Mata sang idola terkunci pada Cheng Jinwoo dalam sekejap. Dengungan. Benar saja, sinar itu melesat ke arah Cheng Jinwoo. Jika dia berbaring beberapa detik lebih lambat, yang akan meleleh bukan hanya beberapa helai rambut, tetapi seluruh kepala. Cheng Jinwoo berbaring rapat di tanah, terengah-engah. Hampir mati. Saat dia melihat patung itu, dia mengira dia sudah mati. Meskipun dia mengelak tepat pada waktunya, kakinya masih gemetar tak terkendali. Tetapi, bukan untuk apa-apa, dia mengerti hal yang penting. Patung batu itu tidak menyerang orang yang bergerak. Selama dekat dengan tanah, tidak peduli bagaimana dia bergerak, patung batu itu tidak akan menyerang. Namun, begitu berdiri, pancaran sinar merah akan keluar dari mata sang idola tanpa ragu. Selama melebihi ketinggian tertentu, patung itu akan menyerang. Ini adalah kesimpulan yang baru saja Seong Jinwoo pertaruhkan dengan nyawanya. Sekarang, dia yakin. Inilah makna di balik aturan pertama. Seong Jinwoo berteriak pada para pemburu lainnya. Hai semuanya. Perhatian semua orang langsung beralih ke Cheng Jinwoo. Setiap orang harus bersujud kepada sang idola. Para pemburu sangat bingung. Menjilat. Kamu ingin kami bersujud kepada idola itu? Para pemburu yang baru saja saling memandang mulai mengutuk Cheng Jinwoo. Sial, apa yang kamu mengoceh tentang? Semuanya seperti ini, kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu? Cheng Jinwoo, apa kamu gila? Pembuluh darah Wang Jianxie membengkak dan dia meraung seperti banteng. Kamu ingin kami bersujud kepada hantu seperti itu? Aku benar-benar salah menilaimu, Cheng Jinwoo. Jika bukan karena tidak bisa bergerak sekarang, aku akan meninju wajahmu sejak lama. Cheng Jinwoo menggigit bibirnya tanpa sadar. Kali ini, 6 orang dalam tim telah terbunuh oleh patung batu ini. Cheng Jinwoo meminta mereka untuk sujud kepada sang idola, dan hasil seperti ini diharapkan. Dia sepenuhnya memahami suasana hati para pemburu sekarang. Tapi yang paling penting, dia sama sekali tidak memiliki bukti nyata untuk mendukung penilaiannya. Semuanya hanyalah tebakan intuitifnya. Tetapi intuisi adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Tetapi, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Suara itu datang dari belakang Cheng Jinwoo, dan mata semua orang tertuju pada tempat itu. Pemilik suaranya adalah Song Ziguo, pemimpin tim kali ini. Paman Ziguo? Apakah kamu benar-benar akan memberi hormat pada patung batu terkutuk itu? Para pemburu lainnya gelisah, tetapi Song Ziguo menatap langsung ke mata Cheng Jinwoo dan bertanya, Xiao Cheng? Apakah kamu menemukan sesuatu? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PH out and bye-bye.